duit malu lah bro, Iya dong. minta jajan mulu malu, sedangkan pacar banyak, iya kan, dia harus ditraktir kan pacarnya kan. Jadi waktu itu kita zaman berproses, kita tuh ambil patokan musiknya selain Cool Colors adalah Padi. Halo, masih bersama saya. Welcome back to Arwibo on YouTube. Dan kali ini kita akan mewawancarai seseorang yang punya suara yang sangat khas. Tadinya seorang vokalis dari band yang sudah sangat ternama. Dan itu ditinggalkan untuk mengejar aspirasinya menjadi seorang politician di dunia politik. Siapa orangnya? Kamu pasti kenal, sebentar lagi saya akan tunjukin ya. Kita masuk dulu, ini kantornya dia. Kita masuk, yuk. Ya. Aman? Aman, bagus. Terima kasih. Ya. Silakan. Dan kali ini kita sudah bersama orangnya yang tadi aku bilang dengan suara yang sangat khas. Kita langsung sambut Giri. Bro, Apa kabar bro? Gila. Mas Ari adalah orang yang nggak pernah tua. Karena kalau saya awet tua, Mas Ari awet muda. Enggak. Bro, lo masih inget nggak? Dulu tuh kita pernah ketemu. Dan jujur di situ karena gue kan bukan di gue udah lama nggak di dunia musik ya kan, gue udah terlalu lama di film dan sinetron. Waktu itu lo istri gue Inge lagi melahirkan, tahu-tahu lo datang dengan rambut kribo. Gue kaget, wah ini gue kiring ini. Dan lo datang, lo masuk ke ruangan kita. Halo, lo bilang Mas Ari atau Mas Ari sih? Mas Ari kan? Iya lah. 11-12 kita usianya kan masih sama-sama muda. Tapi apa gue lebih tua, mukanya udah pernah Mas Ari ya. Terus lo masuk, lo langsung, halo Mas Ari, selamat ya buat ininya kelahiran anaknya. Bilang gilanya orang gue nggak kenal, tapi lo humble banget, lo down to earth banget, sopan, baik, langsung datang. Itu lo ngapain sih di situ? Ada dua kemungkinan. Satu adalah pasti nemenin siapa untuk ngecek, atau mungkin waktu itu ada lahiran siapa juga gitu. Oh, tapi bukan anak ya? Kau berapa tahun ya? 11 tahun ya? Itu berarti udah, nah gue lupa itu anak pertama apa? Anak pertama kalau sekarang anak berapa? pertama sekarang 13, anak kedua 11. Oh berarti lagi nemenin. Ya itu. Oh nemenin ngecek? Karena kan aku nikah tuh 11 tahun yang lalu. Oke, berarti pas ini kali ya? Ini kakak saya, betul kakak saya lagi lahiran kali ya. Oh gitu? Ah. Di ASI juga? Berarti 2007 ya? Enggak, 2008 atau Oke. 2009, tergantung. Anak Oh ya berarti lahir ya, di situ. ya berarti nemenin pasti. Nemenin Nah ya? terus pas kan, kayaknya aku ngeliat Mas Ari, Ah. terus aku tanya susternya, oh Mas Ari ya, iya lahiran ya, mungkin aku langsung. Jangan panggil Mas lah biar Bro, ya. biar gue bisa merasa udah lu gua aja lah kata. Ngeliat ada, woi ada Bro Ari nih. Cia. Tanya aja gua sama suster, sus, lahiran, oke, samperin dong bro. Gitu. Aduh, thank you banget. Jadi dari situ aja lo udah memberikan gue impression, gila ini orang ini banget ya. Ini orang humble banget, baik banget. Dan itu sampai sekarang masih Terima kasih. gue masih tidak berubah. Jadi thank you banget. Bro, gue mau nanya. Yes, please. Sekarang lo ada di dunia politik. Gua kan juga dulu ikut di band juga ya, boy band. Kalau gue boy band dulu Nggak pakai alat ya, bro? Nggak pakai alat ya? Nggak pakai alat. Kita modal suara, modal tampang. Sama ngedance dikit. Ada ngedance sedikit lah. Dulu video klip lu gondrong banget kan ya? Iya. Wih, masih ingat gua. Cuman sayangnya nggak keriting gua. Siapa tahu kalau keriting suara gue bisa khas kayak. Oh jadi lo. kalau orang kritik suara bagus, bro, Ya, suara bagus bro. iyalah. Nah, jadi gue pengen tanya, lo udah ngebangun dengan begitu susah dari nol, sudah sebagai vokalis Niji,
membuat bandnya begitu terkenal, begitu ngetop? Ya tentunya bukan lo sendiri dengan anggota, dengan grup lo ya, ini kan teamwork ya. Kenapa akhirnya lo memutuskan untuk meninggalkan semua kesuksesan itu untuk masuk politik? Apa yang ada di pikiran lo? Satu hal yang jelas adalah I believe that every human being itu harus berproses, ya kan? I believe in process. Hasil akhir adalah bonus, tapi proses itu lebih penting. Jadi menurut saya nih, saya lagi berproses banget nih bro. Berproses. Bertumbuh terus ya? Tumbuh terus, growing. Dan yang kedua, kalau ditanya apa atau siapa yang membuat saya tertarik politik, ya mungkin ya bapak yang sebelah ini, Pak Jokowi, ini ya kan. Bayangin dulu kita zaman nge-band ya, waktu bro masih boy band ya. Kita ngeliat politik itu kan sesuatu yang apa ya, tabu gitu, apain sih, kita cuma jadi penonton aja, nggak bakal mungkin involve. Kalau anak muda juga palingan jadi relawan aja gitu kan. Tapi kan Pak Jokowi merubah semuanya gitu, dari from nobody, politik lama, from nobody, bukan elit, bukan darah biru, tiba-tiba tukang kayu bisa jadi pemimpin gitu kan. Dan itulah demokrasi bro, bahkan semua yang ada di ruangan ini punya hak yang sama dan potensi yang sama, tergantung kita mau fight apa enggak, ya kan. Dan lihat juga dari semenjak beliau jadi gubernur, kita lihat sekarang kita punya MRT, sempat waktu beliau jadi gubernur banjir itu cepat surut, ya kan. Terus abis itu juga Jakarta menjadi tempat yang lebih baik gitu. Dia lihat ternyata politik kalau dipegang oleh orang-orang yang punya integritas dan selalu memikirkan masyarakat, insya Allah bisa melakukan perbaikan gitu kan. Tiba-tiba bro, ketemulah sama Sis Grace Natalis, ketemu sama Bro Raja Juli Antoni, yang ternyata punya visinya yang sama gitu. PSI adalah kendaraan untuk semua orang yang percaya bahwa negara ini, atau percaya bahwa dia bisa mendedikasikan dirinya untuk membangun negara Indonesia. Ini. Kita kasih kesempatan. Makanya alhamdulillah PSI sekarang punya 72 kursi DPRD di seluruh daerah, dan hampir semua itu bukan darah biru. Bisa dibilang semuanya bukan darah biru. Ada orang-orang yang dulu ada dosen, ada yang tukang parkir, ada yang anak tukang sampah, ada dulu mantan pendeta, orang yang pernah ke seminari terus tiba-tiba sekarang masuk politik gitu kan. It's amazing. Dan saya yakin nanti 2024 bahkan lebih banyak lagi anak-anak muda dan orang-orang baik yang akan masuk PSI dan melakukan perbaikan terus-menerus. Amin. Semoga. Terus bagaimana dengan teman-teman anggota band Niji itu? Dulu waktu gue di boy band Cool Colors itu juga akhirnya kan kita bikin album pertama, ngerok segala macem, wah kita lompat-lompat di atas panggung, ya kan, kita lihat reaksi seru ya? Penontonnya itu serunya luar biasa, apalagi kita yang backgroundnya di kamera kan, film, sinetron, tato bisa ngeliat kayak begitu, itu tuh yang wah special banget gitu. Dan gue merasa kehilangan itu, karena gue tinggalin musik juga, olah vokal, gue merasa kehilangan itu. Tapi bagaimana dengan lo? Bagaimana dengan teman-teman yang lain gitu? Kalau lo mungkin sekarang tetap bisa merasakan hal yang sama kan? Karena di politik pun lo harus orang banyak, berbaur dengan banyak orang, lo harus berpidato, ya kan, dan menyampaikan visi dan misi lo gitu. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang lain? Jadi teman-teman sekarang alhamdulillah sudah ada vokalis baru Niji kan, Oke. dan itu suaranya juga bagus, talentnya juga oke. Dan menurut saya juga dia lebih ganteng lah daripada saya, lebih keren lah. Gitu, gondrong, ada tatoan, terus bisa main saxophone, lu paket lengkap lah Ubay gitu. Dan waktu itu memang kita dalam posisi mencarikan vokalis Niji bareng-bareng gitu. Karena saya pribadi juga yakin bahwa teman-teman saya juga harus mereka memilih tetap di band, ya udah mereka juga harus jalan dong gitu kan. Dan ya saya sih alhamdulillah masih berhubungan dengan beberapa gitu kan. Cuman ada beberapa kan yang di social media dan juga di YouTube yang menyayangkan saya pergi, bahkan juga ada yang komen-komen negatif tentang saya gitu kan. Cuman ya udahlah. Namanya di politik itu udah biasa. Walaupun nggak bikin salah pasti akan punya musuh. Iya benar. Iya. Tapi kalau gue pribadi ya bro ya, gue sih selalu doain mereka, selalu support anything I can support. Gitu. Kalau mereka minta tolong pasti saya akan coba minta tolong. Pasti akan saya coba tolongin gitu ya. I'm very proud of them.
karena mereka tetap terus bekerja keras dan juga terus berkarya. Dan yang senangnya adalah saya juga happy karena ya karya-karya saya juga tetap bisa dimainin kan, ya kan, lagu-lagunya semuanya. Keren loh. Jadi minimal fans Niji yang lama nggak terlalu kehilangan banget karena masih bisa mendengar lagu-lagu yang lama. Karena yang penting kan karyanya bro, iya, karyanya benar. akan terus abadi kan. Sekali kita udah buat, kita ada launching, jadi pasti kan akan abadi terus. Tapi jujurnya sih, kalau manggung gitu ya, di depan ribuan orang ya kangen juga ya, kangen, kan? ngeliatin energinya. Iya, beda ya. Beda, itu beda. Itu priceless bro. Itu nggak bisa dibeli itu. Momen itu, feel-nya itu nggak ada yang bisa digantikan dengan yang lain. Dulu lo memberikan kesenangan, sebagai politisi lo akan memberikan perbaikan, Ya. perubahan yang lebih baik tentunya kan, itu yang diharapkan semua orang, dan mudah-mudahan itu sudah terjadi dan semakin terlihat lagi dan bisa dirasakan semua orang. Yang saya happy sekarang bro ya, Ya. jadi ketua umum ya, adalah melihat semua kader dan alek-alek kita selama pandemi COVID-19 ini benar-benar kerja buat rakyat. Itu yang bikin saya happy. Tadinya gue mau tanya gitu, dari semua partai yang ada kenapa PSI? Tapi lo udah ngejawab. Ya kan, karena di sini semua diberikan kesempatan gitu, Yes. nggak harus darah biru. Walaupun saya darah biru, jadi saya agak sebel juga. Raden bro. Coba gua tes dulu. Tetap Biru. merah. Oh, tetap merah. Tetap merah. Cuman maksudnya, tapi ya, gue cuma bisa doakan sukses bersama PSI. Semoga semua misi-misinya tuh bisa tercapai dan mensejahterakan banyak orang. Amin, Itu yang amin. paling penting. Amin. Jadi udah ada rencana untuk ke depan, kita itu selalu harus evolve, kita harus berubah. Proses, yes. Proses, life is a process, ya kan? Plan A-nya adalah politik, ya kan? Semoga berkarir di sini bisa sukses. Tapi namanya orang kan harus punya plan B, iya kan? Iya kan? Kalau sampai misalnya kalau misalnya ini nggak jalan atau apa, ada plan B-nya nggak sih? Apa lo mau solo karir atau mungkin bikin single? Lo bisa nggak sih meninggalkan musik 100% untuk di politik? Bisa nggak sih? Maksudnya itu kan jiwa lo, dan itu kan lo suksesnya tuh awalnya dari situ gitu. Well, I can answer that, man. Jadi, I don't believe in plan A and plan B. I believe in you have to live your life to the fullest. Ya, hidupnya cuma sekali kan. Jadi kalau kita harus hidup ya hidup secara semaksimal mungkin. Betul. Iya kan. Dan kalau misalnya solo, tadinya tuh nggak punya rencana solo, tapi suddenly di tahun 2019 akhir, Ibu Indrawati Wijaya, Ibu Acin, ownernya Musika, approach to me dan dia punya project untuk lagu-lagu Mas Guru Soekarno Putra untuk dinyanyikan lagi. Nah, mau nggak Giring nyanyi satu lagu? Wah, ya. Karena saya tuh deket banget sama Bu Acin dan saya respect banget, dan dia minta tolong seperti itu, ya nggak mungkin lah saya tolak gitu. Dan ternyata waktu dengar lagunya, wow, luar biasa bro. Jadi kemarin di 2020 bulan Februari, saya ngeluarin single pertama saya sebagai seorang solois, saya Julia sendiri. Yang lagunya Mas Guru Soekarno Putra yang dulu tahun 83-84an dibawain sama almarhum Om Krisya. Jadi sebenarnya ini bukannya lagu kreasi lo sendiri, bahwa sekarang gue sendiri nih udah nggak ada hubungan ya sama band. Nggak ada. Kemarin nggak ada hubungan. Ini emang lo hanya terus menyanyikan lagunya Mas Guru. Iya, Mas Guru. Terus di tengah-tengah pandemi COVID-19, I get inspired kan. Saya udah lama banget nggak bikin lagu dan menurut saya udah susah lah bikin lagu sekarang. Gini ya bro, lo mau bikin lagu di rumah nih, tiba-tiba anak gue yang kecil masuk, ayah, Heret taruh dulu gitarnya, baru main piano, dan nanti anak gue yang baik nyamperin mainin piano, klang, buyar. Yang paling kecil berapa sekarang umurnya? Baru 2 tahun bro. Oh, udah bisa jalan. Udah bisa jalan. Oh, udah mulai iya. Piano cuma klang gitu kan. Jadi udah kalau di rumah udah nggak bisa bikin lagu. Tapi suddenly waktu kemarin kita lagi PSBB yang pertama gitu ya, waktu yang kita 3 bulan nggak keluar rumah. Iya. The first I get inspired man, karena ngeliat supir-supir taksi waktu itu nongkrong terus, supir ojek online, iya kan. Dan ya gue bikin lagu. Nah di bulan
April atau Maret tahun lalu atau Juni aku lupa ya. Tahun mendekat saya ulang tahun sih. Ngeluarin single kedua itu Gusti Allah Orasare. Tuhan tuh nggak tidur. Jadi lagunya tentang bagaimana menyemangati semua yang di tengah pandemi COVID-19 ini tetap harus keluar kerja untuk menjadi pahlawan keluarga. Terus nanti bulan Lebaran insya Allah, Ramadan insya Allah kalau ada misalnya selesai di take, ada single Ramadan dan nanti di abis Ramadan mau ngeluarin single yang dibuat sama Dul Jalani. Berarti udah 4 dong? Insya Allah 4 ya? Tapi kalau dulu kan tinggal tambah 6 lagi, album lagi dong. Hah? Dulu kan kepikiran bro bahwa kita nyanyi itu kan buat bayar cicilan bro. Kalau sekarang enggak men, nyanyi itu buat hati. Emang lo asal mulanya tuh dari mana sih? Seperti apa sih masa lalu lo? Masa kecil? Nobody men, di tinggal deket rumah lo. Kalau di nobody gimana? Itu kan daerah enggak, tapi kan selatan, udah sampingnya bokap gua kan beli dari itu belum ada apa-apa. Oke. It was like what? Seumur gua 37 tahun kan. Iya. Rumah itu ada gitu. Jadi zamannya banjir gua main di got. Terus belakang rumah gua itu kan perumahan padat gitu kan. Gua main-main busukan ke sana. Kalau lagi banjir tuh gua main ke dalam, wah gitu main banjir bro, deket rumah lu main banjir bro gua. Wah itu happy banget gitu. Dan sekarang orang tua masih di situ? Masih di situ. Masih ya. Dulu gue pernah jadi pengamen, gue juga pernah jadi driver juga. Driver apa? Driver jadi pribadi? Iya, dari perusahaan swasta lah. Oh, di perkantoran? Kantoran, itu cuma berapa bulan. Dan nyanyi di mana? Di Jakarta? Di Jakarta, jadi waktu itu gini, my dad was passed away kan when it was 98 kan, tahun 98. Jadi ibu saya kerja sendiri, kan minta duit malu lah bro. Iya dong. Minta jajan mulu malu. Sedangkan pacar banyak, iya kan, dia harus ditraktir kan pacarnya kan. Gitu bro, jadi ya cari duit sendiri lah kita nih, duit sendiri, pengamen lah, jadi apa loh, duit pacar halal. Banyak tapi satu-satu kan, nggak sekaligus banyak kan. Namanya dulu kan punya karisma lah bro. Istilah baiknya karisma. Iya kan. Istilah jeleknya playboy banget loh. Jadi ya udahlah, jadi ya nyari duit sendiri. Ya pokoknya semua dicoba. Nah di saat bersamaan ya waktu itu ketemu lah sama Ariel sama Andro. Jadi waktu itu Andro basis gua tuh punya satu-satunya studio rekaman hampir profesional. Padahal waktu itu iya di zaman dulu udah digital bro. Di daerah? Di Gudang Peluru. Karena orang tuanya itu pengen mensupport hobinya dia. Jadi orang tuanya invest. Jadi bayangin dong waktu itu gua ketemu orang-orang yang bisa. Bagaimana lu bisa ketemu mereka? Sorry to cut you off. Karena ini jadi, pasti untuk yang teman-teman lain yang juga mungkin terinspirasi pengen go profesional ya kan, yang mungkin masih nyanyi di pinggir jalan gitu masih bagaimana lu bisa sampai kenal dengan mereka gitu yang punya studio dan lain sebagainya. Jadi cerita awalnya adalah mereka udah punya band, terus bandnya vokalisnya nggak dateng, padahal mereka mau audisi. Mereka udah lolos audisi di pensi, vokalisnya nggak datang, vokalisnya dari Bandung. Mereka butuh vokalis cabutan. Terus gue ditarik, mereka wah bagus nih. Terus tiba-tiba mereka punya lagunya kosong, jadi cuman chord doang. Lu yang ngisi? Yo, gue coba deh, gue nyanyi mambling. Liriknya lu masukin? Iya, mambling aja. Terus saya tulis rekaman lah, jadi lah. Lagu pertama kita judulnya Maria. Karena bokap gue tuh suka dengerin lagu Julia Maria yang dimainin di West Side Story, inget ya? Adalah Broadway gitu deh. Ya udah gue nyanyiin, jadilah. Wih kita seriusin, mulai serius. Oh jadi awalnya begitu ya, mumbling aja gitu ya? Mumbling aja. Jadi nggak ada liriknya, nggak ada kata-katanya. Dan sampai detik ini gue kalau buat lagu mumbling. Begitu? Iya, sampai detik ini mumbling dulu. Yang penting nadanya, chordnya jadi bagus. Baru gue dengerin lagi dan mikirin ini apa ya, tentang apa ya. Berarti Niji udah ada sebelum ada Giring? Iya, waktu itu saya mereka bantu mendirikan lah intinya. Tapi kan awal 3 orang itu. Iya, awal 3 orang itu dan udah Niji namanya. Belum. Dulu apa? Belum ada nama, cuman baru band Jupiter lah, apalah pokoknya banyak lah namanya lah. NY Niji. Niji itu artinya pelangi, karena kita basically dari 5 orang awal itu dari background musik yang beda-beda. Satu ada yang jazz, semua punya warnanya sendiri. Warna sendiri gitu. Kalau gue kan British banget kan.
Muse, Britpop ya? Oasis, Blur gitu, Ah. Coldplay gitu. Nah gimana tuh dari yang berbeda-beda bisa jadi nyatu? Bro, dulu kita ditolakin mulu bro di label rekaman. Jadi waktu itu waktu zaman berproses, kita tuh ambil patokan musiknya selain Cool Colors adalah Padi. Cuman susah keep up sama vokalisnya Cool Colors bro. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa lah, berat ya. Dan gue nyobain Cadel-cadelnya lo nggak dapet bro. rambut ini ya nggak dapet, rambut lulusnya nggak dapet. Nggak bisa. Nah jadi Padi banget bro, bandnya Padi banget bro. Ditolakin men. Kita nggak butuh Padi lagi, masuk musiknya Padi banget. Dan kayak musiknya juga dulu nolak kita awal-awal juga gara-gara Padi juga. Oh ini Padi banget. Nah akhirnya kita menemukan jati diri kita ketika mulai masukin synthesizer. Jadi zaman dulu The Killers, The Upstairs itu impactful banget ke kita. Gitu. Baru tuh nemuin, berproses dan menemukan, oh ini nih Niji nih. Gitu. Makanya Niji yang di sekolah Time, Child, ya itu Niji, Heaven, Biarlah itu Niji. Semua tuh ada jalannya ya. Semua ada prosesnya. Ya. Dan gue yakin ya semua itu udah ada rencana yang di atas juga. Iya. Bisa sampai Niji ada yang sekarang seperti ini ya luar biasa. Selesai dengan musik, pengen bicara soal politik. Kenapa lo memilih masuk ke dunia politik untuk membuat perubahan? Tapi apakah dari awal itu memang sudah ada aspirasi, udah ada keinginan waktu sebelum nyanyi atau bahkan saat nyanyi, atau setelah melihat Pak Jokowi kemudian jadi, oh saya pengen seperti ini? Apatis lah bro dulu awalnya. Hah? Apatis lah. Dengan politik? Ya maksudnya kayak, karena nggak ngerasa ada manfaat ya. Kita Iya. datang ke pemilu, setiap kali ada pemilu kita nyoblos, terus itu udah. Ujungnya sama aja. Nggak ada yang dilihat ya gitu aja gitu kan. Ya balik lagi bos, semenjak Pak Jokowi. Berarti tuh dari kayak, iya. wah, ternyata emang kalau dipegang sama orang yang bener, Bisa jadi bener. bener gitu. Berapa kali alhamdulillah bro ya, sering ngobrol sama Pak Jokowi gitu. Dia orangnya bener-bener bisa dibilang saklek gitu. Ya kalau dia mau ini, ya ini gitu. Tapi dia yang jagonya Pak Jokowi ya, dia maunya gini, tapi nunggu momentumnya yang tepat. Iya, caranya tetap ngejowo. Iya, jadi nggak yang biasa busuk. Ya. Tapi dia tahu gue maunya gini, tapi tunggu momentumnya. Itu kan pemain catur yang benar. Waduh, makanya tahu langkah-langkahnya baru skakmat. semua politisi senior tuh udah gini. Iya. Karena wah ini orang nggak bisa Dan untungnya juga didukung Iya. oleh Yang tim paling yang penting, solid. Sekarang didukung masyarakat bos. Yang paling penting itu didukung sama masyarakat. Waktu awal pandemi kita tahu lah, ini kok gini banget. Tapi ternyata emang ya dia bersabar menunggu momentum yang tepat gitu kan untuk melakukan perbaikan. Saat memutuskan untuk masuk dunia politik, bagaimana dengan keluarga? Apakah ya like you said gitu, dunia politik sebelum Pak Jokowi ya seperti itu aja gitu ya kan. Banyak orang awam yang merasa duh politik itu kotor. Ketika lo memutuskan untuk masuk politik, istri, keluarga, saudara, ibu masih ada? Mendukung, ayo maju, atau ngapain sih, kamu udah enak profesi di sini, kamu bisa membagikan banyak orang dengan suara kamu, ngapain pindah gitu, ngapain meninggalkan semuanya? Ada reaksi keluarga gimana? Tunggu dulu.